Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Wazi, gimana Warahmatullahi kabarnya? wabarakatuh. Sehat? Baik Pak, Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Kayaknya makin produktif nih. Sehat Pak. Makin produktif ya selama di rumah ya. Atau enggak? Alhamdulillah. Sama aja sih Pak, Sama aja belajar ya. juga. Selama di rumah Bikin apa video kesibukannya juga. sih? Belajar buat SBM Pak, sama bikin video-video iseng. Oke, SBM. Kamu mau lanjut studi di mana? Komunikasi UI Pak rencananya. Komunikasi ya. Saya udah mencium bau-bau. Iya. Kamu mau jadi anak FISIP nih. Kenapa sih tertarik ke komunikasi sih? Awalnya saya pengen ngambil film di IKJ, Ya. cuman nggak boleh sama orang tua. Oh Ya gitu. udahlah, yang dekat-dekat aja sama film gitu kan, Iya, komunikasi. iya. Ya udah. Film berarti yang paling deket kalau film apa? Komunikasi media atau apa ini? Broadcast. Kalau film sebenarnya masuk ke komunikasi, cuman yang ada jurusan film itu Unpad, di komunikasi Unpad. Cuman gitu. Ya gitu deh, saya pengen di UI. Iya. Di UI aja ya. Jadi Iya. anak jaket kuning. Amin. Amin. Nah, oke Zi. Tadi kan gue sih bilang nih, yang pokoknya yang pengen ada hubungannya sama film ya. Komunikasi kan sebenarnya juga ada ranahnya gitu ya. Nanti kamu bisa berkarir di bidang filman ya, Zi ya. Iya. Nah, sebenarnya apa sih Zi yang bikin kamu nih kok kayaknya seneng banget nih sama dunia sinematografi, dunia perfilman ini? Apa ya? Saya emang orangnya visual banget Pak, soalnya. Biasanya kalau lagi belajar tuh saya bukan tipe orang yang belajarnya cuman dengerin gurunya ngomong doang gitu, mesti ada visual yang ditampilin. Jadi ya gitu deh. Saya juga awalnya iseng-iseng doang masuk film. Ya. Jadi karena Saya pengen teater. Oke. Halo? Halo Pak. Ya, jadi tadi karena ini ya Zi ya, kamu secara gaya belajarnya juga udah visual ya, jadi kamu Iya. gampang lebih mudah nangkep satu materi itu ya, yang bisa ditampilin di layar gitu, bisa kelihatan di mata kita gitu ya. Iya. Nah, terus kamu akhirnya kan nyemplung ya di semacam klub gitu ya, klub sinematografi ya, benar nggak? Iya, ekskul. Oke, ekskul. Boleh ceritain nggak sih di ekskul itu apa aja sih yang kamu pelajari? Apa ya? Kalau saya di ekskul belajar ini sih dasar-dasar bikin film aja. Kayak tentang film tuh saya belajar 30% di ekskul, 70%-nya otodidak sama bareng-bareng sama teman gitu. Terus di ekskul juga lebih ke organisasi sih, bukan ke kayak belajar filmnya, cuman lebih ke gimana cara jadi satu anggota dalam organisasi gitu. Oke, jadi lebih belajar apanya ya, kontennya, lebih belajar nggak belajar teknik banget gitu ya. Jadi teamwork-nya juga kamu belajar gitu ya. Oke. Nah, setahu saya kamu kan lebih megang di bagian director of photography ya, bener nggak? Iya. Ya, nah boleh ceritakan nggak job desk-nya ini sebenarnya apa sih Zi? Dan apa sih yang harus kamu punya supaya kamu bisa menghandle bagian ini? Jadi DOP ini sama kamera person beda ya. Jadi kamera person itu kan orang yang megang kamera. Oke. Kalau DOP ini orang yang movement-nya kayak gimana, nentuin shot-nya kayak gimana. Maksudnya pengambilan gambarnya kayak gimana, estetika dari gambar ini kayak gimana, kayak gitu. Jadi mengarahkan gitu ya Zi, angle-nya sebaiknya seperti apa gitu ya. Oke. Nah,
Kalau kamu sendiri nih, sejauh ini kan udah ikut beberapa kali perlombaan gitu ya, Zia. Iya. Boleh diceritakan nggak sih lombanya apa aja yang udah pernah diikuti dan mana sih yang menurut kamu produksi kamu nih yang paling berkesan gitu, paling bagus di mata kamu? Saya ikut lomba cuman 3 kali. 3 kali, ya. Yang saya ikut cuman 3 kali. Itu dengan 3 film yang berbeda. Jadi lomba pertama saya tuh yang saya ketemu sama Bapak di Always. Oke. Yang FLS 2N. Oke. Itu Lomba kamu juara pertama berapa ya pas FLS menang 2N? di kota. Juara 1 Pak yang di Juara kota. 1 ya? Kota Oke. juara 1. Lanjut provinsi juara 1 lagi. Di nasional saya nggak dapat juara. Cuman alhamdulillah dapat teman se-Indonesia kan. Iya, dapat jaringan ya, persahabatan ya. Iya. Oke, itu yang pertama langsung juara 1 sampai Terus, tingkat nasional loh, mantap. Lanjut yang kedua? ya. Terus yang kedua, jadi di FS2 pas waktu itu ada miskomunikasi sama panitia. Jadi kita tuh nggak dibilang kalau pakai film yang kita menang di kota. Jadi kita udah bawa kru, udah bawa pemain semuanya. Kita kira itu bakal bikin film baru di Anyar. Ternyata enggak. Jadi ya kita mikirnya daripada sia-sia kan udah bawa kru barang sama cast gitu rame-rame. Cuman nggak dimanfaatin buat bikin film, kan sayang. Jadi kita bikin film lagi di sana, terus kita masukin ke lomba gelar karya film pelajar GKFP 2019. Jadi gimana tadi ada miskomunikasi? Iya, jadi pas waktu kita lomba di Anyer ada miskomunikasi sama panitia penyelenggaranya. Iya. Jadi kita kira tuh buat di tingkat provinsi kita mesti bikin film baru kan. Iya. Ternyata kita bisa pakai film yang kita juara di kota. Oke. Terus ya udah kita mikir daripada sia-sia kita udah bawa barang, bawa kru, bawa pemain, jauh-jauh ke Anyer daripada nggak syuting. Mending kita garap sekalian filmnya kan. Terus film yang kita garap di Anyer itu akhirnya kita lombain buat di lomba yang kedua ini yang saya ikutin ini yang GKFP gelar karya film pelajar. Dan alhamdulillahnya dapat nominasi film favorit pilihan juri. Terus yang berikutnya? Yang lomba ketiga ini waktu saya kelas 11. Kelas 11 awal. Enggak. Kelas 11 pertengahan. Oke. Itu saya bikin film di judulnya Besok Gede Mau Jadi Apa. Terus kita masukin festival. Kita masukin festival udah banyak, udah 3 kali 4 kali, cuman kita cuma dapat 1. Itu di Dian Didaktika Film Festival, dapat film terbaik kategori Abi Peraya gitu tentang motivasi belajar dan lain-lain. Oke. Jadi tema-temanya yang diangkat pun ini ya nuansa-nuansa pelajar juga ya, Zia? Iya. Oke. Nah dari ketiga produksi itu mana yang paling berkesan sih? Kalau buat saya yang di Anyer sih, Pak. Yang di Anyer ya. Yang kedua berarti. Kenapa? Karena gimana ya? Ada sedikit drama-dramanya gitu kan pas waktu udah sampai sana awal kita udah ngedown katanya nggak usah syuting lagi. Jadi kita udah mikir udahlah kita nggak bakal lanjut segala macem. Cuman ternyata alhamdulillah ya emang udah jalannya bakal menang. Iya. Oke. Jadi dari situ kamu baru kepikiran pengen masuk jurusan komunikasi atau perfilman atau memang udah dari pas kelas 10 nih kamu ya udah saya pokoknya nanti setelah lulus SMA mau lanjut ke bidang ini gitu. Saya udah mikir dari kelas 10 sih. Enggak, saya kelas 10. Awalnya mikir saya pengen jadi dokter. Cuman nggak jadi. Soalnya saya otaknya otak duit. Otak cuan ya. Terus ya udah
Iya, habis itu saya mikir lagi kan, apa arsitektur ya. Cuman saya Ya, tahu diri lah, saya nggak bisa gambar. ya, Ya udah saya akhirnya mikir lanjut film kayaknya asik nih. ya, Terus pas saya izin ke orang tua, ya. nggak dibolehin. Saya udah Mm-mm. minta tuh sekitar dari kelas 10 Mm-mm. akhir sampai kelas 12 awal saya minta di film, nggak dikasih-kasih. Jadi ya udah komunikasi aja. Tapi di komunikasi disetujuin sama orang tua. Disetujuin. Disetujuin. Kenapa tuh? Alasannya kenapa? Karena kalau di film kan prospek kerjanya ya di film aja gitu. Oke. Udah tok di film. Tapi kalau kita dikomunikasi kan lebih luas lagi. Iya, Bisa masuk di film, bisa di radio, bisa iya, jadi MC segala macam. iya. Jadi kalau di film itu lebih segmented ya, tapi kalau di komunikasi Iya, banyak cabang yang bisa ya di ini ya betul. dimasuki nantinya gitu ya di dunia kerja ya. Halo, Iya, Pak. Gak ya, masuk surat tadi. ya. Jadi kalau di film kan lebih segmented ya, sementara kan kalau di komunikasi banyak pilihannya sehingga nanti ketika lulus dari komunikasi kan banyak bidang yang bisa dimasuki gitu ya. Kurang lebih kayak gitu ya Zia. Iya, betul. Iya. Nah, kalau peminatannya nih sih, nanti kan pasti di komunikasi setahu saya itu ada 4 peminatan ya kalau di UI itu. Public Relation, kemudian media, apalagi ya, broadcast sama sama apalagi gitu, ada 4 kalau nggak salah, saya lupa. Nah, kira-kira kalau kamu bakal milih mana peminatannya nantinya? Saya kayaknya bakal milih ke public relation soalnya sebenarnya saya pengen jadi penyiar radio juga. Gitu. Jadi kamu ada minat juga ya Ah, di dunia penyiaran ya? hmm, iya. Pernah nggak sih nyoba gitu sih, casting atau apa gitu di satu radio? Belum, cuman saya sempat iseng sama teman saya bikin podcast, cuman Oh nggak gitu. dipost-post sama dia. Oh gitu, ya 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 ya. Nah berarti ntar pas kuliah bikin ya? Iya, rencananya sih gitu. Rencananya gitu ya. Oke sih. Lanjut nih. Dari ranah produksi nih kita lanjut sebagai penonton sih. Eh, Kamu ini lebih Hmm. cenderung suka nonton film Indonesia atau film luar negeri sih? Saya lebih suka film Indonesia sih sebenarnya. Ya. Soalnya saya malas baca subtitle. Males Fokusnya baca kepisah subtitle. gitu. Iya iya iya. Satu film yang kamu paling suka apa sih? Ada film judulnya Kucumbu Tubuh Indahku. Oke. Itu karya siapa dan menceritakan tentang apa? Karya siapa ya? Saya lupa lagi. Cuma itu ceritanya tentang uh, satu orang. Dia ini penari, satu orang laki-laki, dia ini seorang penari. Terus itu perjalanan dia dari kecil sampai dewasa, Ya. melewati banyak rintangan Oke. buat jadi penari gitu. Oke. Tentang budaya Indonesia sih itu sebenarnya. Oke, lebih ke etnik ya, culture gitu ya, Zia. Iya. Oke, kemudian apa lagi ya, bentar. Selanjutnya nih, Zi, ada beberapa pertanyaan nih, Zi, dari teman-teman, Zi, di media sosial ya. Yang Boleh, Pak. pertama, dari @Amanda Ipmawan. Hmm. Jadi dia itu ngelihat poster poster kamu kan, foto kamu. Terus dia nanya gini, suka Harry Potter ya, gitu. Kamu suka Harry Potter emang, Zi? Enggak, pasti nggak ngikutin. Nggak Oh ngerti enggak. malah. Soalnya gaya rambutnya kayak gitu. Gaya kacamatanya mungkin ya. Terus dia nanya Saya lebih lagi suka nih, Conan, Pak, sebenarnya. Detektif Conan. Seru tuh. detektif Conan ya. Kalau aktor Iya. favoritmu siapa sih? Dia nanya nih. Favorit aktor saya Hmm. siapa ya? Ntar saya mikir dulu. Saya Hmm.
Banyak sih Pak, aktor Indonesia bagus-bagus. Iya. Reza Radian, Adipati, bagus. Banyak ya. Oke. Nah, Cuman kalau aktris, aktris siapa? saya lagi suka sama ini yang main di Teman Tapi Menikah. Film apa? Bunga Teman Tapi Menikah 2. Oh, Teman Tapi Menikah. Ya, ya, ya. Siapa ya? Siapa lupa, saya lupa. Si Mawar Dejong. Oke, iya, iya. Kenapa tuh? Kenapa? Bagus Pak aktingnya, parah. Aktingnya ini ya, tulus banget gitu ya, natural ya. Iya. Oke, Zi. Nah, kalau dalam film nih, ini masih lanjut lagi nih nanya. Kalau dalam produksi film atau sinematografi atau short movie gitu ya, kan kamu sebagai director of photography kan nggak cuma sekedar assisting pas lagi proses produksi ya, tapi ada pos pekerjaan juga gitu pasca produksi gitu ya. Bagian ngedit nih. Nah, kamu pakai software apa sih biasanya kalau ngedit? Kemudian kendalanya apa? Saya pakai Premiere Pro. Oke. Kendalanya gimana? Ada nggak? Dia masih nanya nih. Kendalanya, ya gimana? Saya tuh kalau ngedit kan, saya kan suka ngedit, suka ngewarnain istilahnya. Colorist. Itu kalau misalkan kita udah pakai efek warna banyak gitu, suka tiba-tiba crash. Jadi belum ke-save, terus tiba-tiba udah hilang file-nya, ngulang lagi dari awal. Itu suka kejadian tuh kayak gitu. Suka kejadian gitu ya. Itu yang bikin gedek ya sih ya. Iya. Tapi biasanya kamu melakukan itu sendiri atau ada part-part bagian dengan yang lain gitu? Kalau di film Besok Gede Mau Diapa yang saya menang di Detika, itu saya bener-bener sound, warna, terus dari awal sampai akhir proses editing saya. Oke. Kalau di film yang warna yang di FLS 2N kota sama provinsi, saya ngedit sendiri juga. Cuman kalau di film yang Maneka itu yang buat di GKFP, saya cuman ini sih, saya nyerahin proses editing ke adik saya. Oh gitu. Jadi sebagian besar tetap kamu ya yang mengerjakan ya? Oke, lanjut ya sih ke pertanyaan berikutnya ya. Betul. Oke, lanjut. Ini ada pertanyaan dari @nia_kurniasi_1013 nih dari Bunia. Masih ingat nggak Bunia sih? Bunia, Pak? Iya. Masih, Pak, wali kelas saya. Wali kelas kamu pas kelas 9 ya? 9C. 9C. 9B. Oh, 9B. Iya, 9B. Kamu sama Abi kan? Sama Abizar kan? Iya, sama Abi. Iya. Oke, lanjut nih. Pertanyaan beliau nih agak di luar dari konteks ya, konteks pembicaraan, tapi insya Allah ntar kita sambung-sambungin lah. Iya, boleh. Nih, dengan wabah yang sekarang ini terjadi nih sih, kamu kan pasti belajar dari rumah ya, belajarnya diperpanjang di rumah gitu. Iya. Nah, kamu ngerasa lebih nyaman belajar di rumah atau belajar di sekolah sih? Saya lebih nyaman belajar di sekolah. Nggak tahu sih Pak, saya nggak belajar di rumah kalau dari sekolah. Jadi saya nggak ngerasain belajar di rumah sebenarnya. Iya, iya. Gimana tuh, Zi? Bisa dielaborasi nggak, Zi? Cuma saya ngerasainnya kalau di les sih, Pak. Kalau di les kan beda ya sama sekolah ya suasananya. Saya lebih suka les langsung sih. Oke. Soalnya ribet kalau di rumah. Pengen nanya-nanya susah. Susah ya. Serba terbatas ya sih ya? Iya. Belum lagi kalau internetnya jelek, segala macam. Lanjut ya sih. Pertanyaan masih ada nih dari Bunia nih. Ada 2. Nah, untungnya kamu tadi milih di sekolah ya. Berarti kamu masih menganggap akan keberadaan teman dan guru gitu ya, secara real gitu ya? Iya.
Nah, Bunia Gak nanya bisa nih, bang, gak bisa seberapa... saya kayak gini terus. Halo, Ya, halo. Ini halo. contoh Oke, udah masuk kok. contoh kendalanya ya sih ya yang nggak kita sukai. Iya nih. Aduh, udah stabil lagi. Oke, lanjut ya. Coba. Eh, nah, Bunia nanya nih terakhir nih sih. Jadi menurut kamu apa sih arti dari seorang guru sih bagi kamu sih? Guru ya. Iya. Guru ya orang yang bisa dicontoh. Iya. Terus dicontoh oleh muridnya. Karena sebenarnya kita kan anak-anak siswa kan, kalau guru ya menurut saya orang yang harus bisa dicontoh, harus mau dicontoh. Ya. Terus juga siswa-siswanya juga harus bisa mengambil positifnya dari seorang guru gitu. Karena kan seorang siswa kan nggak akan ngerti apa-apa kalau nggak guru gitu. Jadi yang ngasih ilmu, misalkan kita dapat guru nih, dia ngomong A gitu, pasti akan diikuti nama muridnya gitu, pasti nggak mungkin nggak, karena emang muridnya itu nggak tahu apa-apa kan sebelumnya. Kecuali kalau misalnya kita udah sebagai murid kita udah tahu sesuatu gitu, udah tahu materi yang sebelumnya. Oke, lanjut ya. Di segmen ketiga sih, saya mau ngasih 2 pilihan. Masing-masing nanti kamu jawab salah satu, kemudian jelaskan alasannya ya sih ya. Oke. Yang pertama sih, kamu lebih seneng nge-record, apa namanya ya, nge-shoot film, nge-shoot video itu di cahaya yang low atau cahaya yang terang sih sebenarnya? Low light atau bright light? Saya lebih suka cahaya yang terang, cahaya yang terang ya. Jadi saya milih cahaya yang cukup, cahaya yang terang. Ya. Kenapa tuh sih? Karena syuting di low light tuh ribet. Perlu apa? Perlu kamera yang bagus. Terus mesti yang nggak ada noise-nya gitu. Iya. Susah ya. Oke, kemudian nih sih, kamu lebih ngerasa lebih firm di directing ketika proses ya, atau ketika editing nih, post ini pasca record? Lebih ngerasa nyaman pas produksi ya. Kenapa? Saya lebih nyaman pasca produksi karena pasca ya. Apa ya? Pas waktu di production-nya seru juga sih, cuman lebih susah ngebayangin gimana hasilnya nanti gitu. Kalau udah di editing kan kita udah tahu nih, tinggal nempel-nempel doang, terus poles-poles dikit, udah enak gitu. Iya, ibaratnya kalau di editing udah ada bahan ya, tinggal kamu ini komposisikan gitu ya. Oke, berikutnya sih, kamu ini sebenarnya tipe orang yang big picture person atau yang details person? Saya lebih ke apa ya? Detail sih, Pak. Detail ya. Dan ini nyata banget gitu ya sih, ketika memang lagi proses produksi gitu, kamu detail banget gitu ya mengarahkannya. Kenapa? Kan kita di film itu sebenarnya mengabadikan
mengabadikan kehidupan asli. Iya. Jadi mau nggak mau kita mesti ngebuat itu bener-bener kayak nyata. Nggak boleh keluar dari apa yang ada di hidup gitu loh. Yeah. Kecuali emang filmnya film fiksi kayak yang Avengers dan lain-lain. Yeah. Film kan logika Pak sebenarnya. Iya, iya. Nah, Zi, terakhir Zi, ini dari kamu sendiri, apa sih yang paling kamu pelajari Zi dari kamu terjun nih ke dunia sinematografi nih? Apa yang paling kamu pelajari nih, baik secara value maupun secara technical skills? Kalau dari technical dan skills, ya saya belajar tentang cara bikin film kayak gimana, apa yang harus dilakuin, apa yang prosesnya kayak gimana, terus cara menghitung uang buat budgetingnya kayak gimana, ekonomi kreatif juga kayak gimana. Cuman kalau di value-nya teamwork sih Pak. Teamwork ya. Teamwork. Itu paling esensial ya Zi? Iya, paling penting. Karena kalau misalkan dari kameramen sama DOP, misal DOP nih, dari DOP aja deh, DOP sama director udah beda persepsi dalam garap filmnya, udah hancur filmnya Pak. Emang gitu harus jadi semuanya disamain dulu persepsinya. Ya. Gitu. Harus match ya satu sama lain ya, harus bisa ini kerjasama. Oke Zi, terakhir Zi, mungkin ada yang ingin kamu sampaikan nggak Zi ini? Meskipun tadi ini sempat agak banyak gangguan ya, tapi setidaknya nih di akhir nih orang bisa ngelihat sih apa sih sebenarnya prinsip dari Gozi ini, prinsip hidup boleh atau apapun itu lah Zi. Bisa kamu sampaikan Zi. Apa ya? Kalau saya sih jalanin aja. nggak usah banyak ngeluh. Apa yang ada di depan mata gitu kan, ya udah kita gunain sebaik mungkin gitu. Kayak saya kan apa ya, saya juga milih film nggak sengaja, cuman ya udah saya berapa kali dapat job ngasilin uang gitu. Mantap ya, intinya jalani aja ya, slow but sure ya gitu ya. Betul, oke. Zi, terima kasih banyak ya Zi, udah berkenan sharing nih Zi. Ya. Nanti lain kesempatan kalau masih ada bisa ketemu di dunia maya atau langsung kita ngobrol-ngobrol lagi lah Zi ya. Siap. Semoga lolos SBMPTN-nya bisa diterima di Komunikasi UI ya. Amin. Kita bisa sama-sama jadi jaket kuning nih. Saya juga alumni jaket kuning. Amin. Siap, makasih banyak sih. Assalamualaikum. Siap, waalaikumsalam. Salam buat keluarga ya.